Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, nomor NIM 0103211005. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam A, semester 4. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester, yaitu hadis tematik pengembangan masyarakat Islam oleh dosen pengampunya Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis metode tematik. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan bangsa Arab menerjemahkan dengan tarikah dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Istilah pemahaman dalam hadis meliputi beberapa hal, yaitu menjelaskan maksud, arti, kandungan atau pesan hadis, dan disiplin ilmu lain. Jadi metode pemahaman hadis adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami hadis dilihat dari kecenderungan ulama, dan memahami hadis dapat diklarifikasikan kepada metode pemahaman hadis tradisionalis dan metode pemahaman hadis modernis. Yang dimaksud metode pemahaman hadis tradisionalis adalah memahami hadis dengan pendekatan tekstual dan konseptual historis. Metode ini dapat dipilah menjadi metode tahlili atau analitis, metode ismali atau global, dan metode mukarin atau komparatif, dan metode madhui atau tematis. Metode pemahaman hadis madhu adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun dan kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dalam berbagai aspek. Misalnya pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab Al-Bukhari, atau wanita dalam kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, atau ihsan berbuat baik, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hadis metode tematik itu terbagi 3 poin. Yang pertama itu subjek hadis. Sebagian ulama membatasi hadis hanya pada apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lainnya memperluas sehingga juga mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat dari tabi'in. Yang kedua, objek hadis. Sebagian ulama membatasi hadis hanya pada perkataan, perbuatan. Sebagian memperluas hadis pada ketetapan. Bahkan sebagian ulama lainnya memperluas pada keadaan dan sifat. Dan yang ketiga, periode hadis. Sebagai ulama membatasi hadis hanya pada apa yang disampaikan setelah Muhammad SAW menjadi nabi, dan ulama lainnya memperluas pada apa yang disampaikan sebelum beliau menjadi. Di sini saya akan menjelaskan hadis manusia makhluk sosial yang seperti yang kita lihat di layar. Artinya, mengajarkan kepada kita Abu Bakar, Ibni Abi Syaibah, dan Musaddad Al-Manna berkata, Abu Bakar telah mengajarkan Sufyan dari Umar bin Gabus Maula li Abdillah dari Abdullah bin Umar sampai Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merahmat kamu sekalian akan merahmat kamu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Harus saling menyayangi terhadap ahli bumi, maka akan merahmat kepada kamu zat yang ada di langit. Dalam kata Ar-Rahmah menyatakan bahwa kita harus menyayangi terhadap segala apa yang ada di muka bumi ini, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang dikategorikan sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia mengeksploitasikan alam sekitarnya, maka dia sesungguhnya telah berbuat zalim pada dirinya dan tidak menyayangi terhadap alam. Contoh banjir yang melanda banyak daerah di Indonesia karena manusia telah mengeksploitasi alam dengan menebang pohon yang tidak memperhatikan keseimbangan alam. Dalam arti, manusia tidak memakai etika tentang tata cara pemakaian sumber daya alam. Untuk menciptakan tatanan sosial yang tentram dan nyaman bagi semua manusia, dituntut untuk menjaga lisan, tangan, darah, dan hartanya seperti hadis Rasulullah, yang artinya telah mengajarkan Qutaibah telah mengajarkan Al-Laitsu dari Ibnu Azalan, dari Qaqai bin Hakim, dari Abi Sholih, dari Abi Hurairah berkata, Abu Hurairah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya, dan yang disebut orang mukmin adalah orang yang menjaga darah-darah manusia dan harta. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang akhlak. Menurut bahasa, merupakan akhlak jama,
dari khulukun yang berarti peragai, tabiat, adat, dan sebagainya. Menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu, seperti hadis di bawah ini. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, sungguh orang-orang beriman dengan akhlak baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang akhlak jaminan Rasulullah SAW yang artinya aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjalin penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tentang perpecahan dan perselisihan umat Islam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu yahudu ala ihda aw sitani wa sab'ina firqata wa tafaraqta nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqata wa tariqa umati ala salasi wa sab'ina firqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan lain-lain. Hadis ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Taimiyah, As-Suyuti, Al-Munawi, Asy-Syatibi, Az-Zahabi, dan Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ciri-ciri orang munafik sendiri bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Simak hadis tentang ciri-ciri orang munafik menurut Islam di bawah ini. Ayatul munafiq salasu iza hadasa kazaba wa iz'ada ahlafa wa iza utumina khon. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, yang kedua ketika berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga ketika ia diberi amanat ia. Di sini akan menjelaskan hadis siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Hadis Arba'in An-Nawawiyah ayat 34 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Keterangan hadis tersebut ada 7 poin. Yang pertama, man ro'ah, siapa yang melihat, maknanya adalah siapa yang mengetahui walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengar berita dengan yakin atau semisalnya. Yang kedua itu ada mungkaran, segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, pelakunya diingkari untuk melakukannya. Kemungkaran di sini diisyaratkan jelas kemungkaran disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari, atau orang yang diingkari punya hujah yang lemah. Yang ketiga ada minkum, yang dilihat dari kaum muslimin yang sudah mukallaf atau yang sudah dikelas beban syariat. Dan yang keempat ada falyukhayyiru biyadihi, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Contoh, seseorang yang punya kuasa, misal ayah pada anak, ia melihat anaknya memiliki alat musik tentu tidak boleh digunakan, maka ayahnya menganjurkannya. Yang kelima ada fa'in lam yastati fabilisani, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Yang mengingkari tetap bersikap hikmah dengan tetap melarang. Mengingkari dengan lisan termasuk juga mengingkari dengan tulisan. Yang keenam ada fabi qalbihi, mengingkari dengan hatinya, yakni menyatakan tidak suka, benci, dan berharap tidak terjadi. Dan yang ketujuh ada at-afu limaan, selemah-lemahnya iman, yaitu menandakan bahwa mengingkari dalam hati itulah selemah-lemahnya iman dalam mengingkari kemungkaran. Baiklah, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.